Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua saudara dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur saat ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu ini. Kami bersyukur sebab lewat firman-Mu kami menikmati janji-janji-Mu. Oleh sebab itu pimpinlah kami lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami lebih mengerti dan mengenal isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saat ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan dan menjadi renungan kita bersama dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Saya akan memberikan sebuah judul, Takkan Pernah Sendiri. Firman Tuhan pada bagian ini saudara memberikan kepada kita satu penghiburan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Memberikan satu janji Allah yang sungguh indah. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan selalu menyatakan sesuatu dan memberikan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Ketika kita percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Tetapi ayat ini berkata bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Terbuktilah janji Tuhan. Sampai saat ini saudara dan saya tetap terpelihara sempurna dalam kasih karunia-Nya. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, Alkitab berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan atas hidup kita saudara tidak hanya berlaku sampai beberapa hari ke depan, tetapi Alkitab mencatat penyertaannya senantiasa atas hidup kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Dan penyertaan yang Tuhan lakukan kepada umat-umat ketebusannya, Dia lakukan dengan setia. Ada satu hal yang kita dapat pelajari tentang Musa dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ketika Allah mengutus Musa ke Mesir untuk menghadap Firaun, ia merasa takut karena tak pandai berbicara. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Dan hal lain saudara, ketika Musa dan bangsa Israel hendak menyeberang laut Teberau dan mereka merasa ketakutan karena dikejar pasukan Firaun, Tuhan juga menyertai mereka. Karena itu Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penyertaan Allah itu tidak berhenti atas hidup saudara dan saya. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang begitu sulit hari-hari ini, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia selalu dekat
mereka dan berperang untuk mereka. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan dekat dengan saudara. Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita sendiri. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah janjinya yang sungguh luar biasa, saudara. Adakah janji yang seperti ini? Mari kita kembali kepada pengertian kita bahwa Allah yang kita percaya sampai saat ini, saudaraku, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap pegang kendali. Dia tetap berdaulat atas hidup ini. Satu hal saja yang Tuhan mau. Adakah kita tetap setia dan mengasihi Dia? Sampai saat ini Allah tetap menyertai umat kesayangannya. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah tinggal di dalam Dia. Tetaplah percaya kepada Dia. Ketika bangsa Israel berada dalam tawanan, Nabi Yesaya juga menguatkan mereka dengan menyampaikan satu janji Allah dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menegakkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Tangan kanan Tuhan memegang saudara dan saya. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, ada tangan Tuhan yang kuat, yang tidak pernah melepaskan kita. Oleh sebab itu, tetaplah tinggal di dalam Dia. Sebab di luar Tuhan, kita tidak pernah bisa berbuat apapun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, peganglah janji firman ini. Dan mari kita alami apa yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Dia Tuhan yang telah berjanji akan menyertai dan akan terus menyertai. Bahkan Dia berkata, Dia berperang bagi kita dan kemenangan menjadi bagian kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap janji-janji-Mu yang menghiburkan hati kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, Tuhan. Tetapi ada Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami dalam situasi dan keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Tuhan menjamin hidup kami. Saat ini kami gunakan waktu ini, Tuhan, untuk kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang Engkau kasihi. Kami sungguh bersyukur hari-hari ini Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih karena Engkau sudah menolong, Tuhan. Ada banyak kesembuhan yang terjadi, Tuhan. Ketika masalah-masalah di tengah-tengah bangsa kami hari-hari ini. Tetapi Engkau menyatakan kebaikan-Mu. Ada banyak orang yang mengalami kesembuhan, Tuhan. Terima kasih juga buat pemimpin bangsa kami. Terima kasih buat pemerintahan Bapak Jokowi, Tuhan. Terima kasih juga buat Polri dan TNI yang hari-hari ini sedang bekerja bersama-sama untuk mendapatkan satu hal yang lebih baik lagi bagi bangsa kami. Mengalami kemajuan-kemajuan, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berikan kemampuan dan kekuatan kepada mereka untuk tetap kuat dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Berkati semua tim medis, para dokter dan perawat, tenaga sukarelawan yang sampai saat ini terus bekerja supaya apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami dapat segera berlalu dengan baik. Terima kasih
Apapun yang terjadi hari-hari ini, semuanya itu Tuhan membawa banyak orang untuk mengenal Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau sungguh Tuhan berkuasa atas seluruh alam ciptaan-Mu. Terpujilah Engkau sampai selamanya. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.